sini lebih khusus itu kepada pendidikan di lembaga formal maupun informal. Kemudian 2025 tema penelitian kami adalah pengembangan pendidikan matematika berdasarkan etnomatematika berorientasi kearifan lokal masyarakat Probolinggo. Kebetulan Prof di sekitar kami di Unuja itu banyak sekali budaya-budaya. Mungkin yang terkenal itu di sini ada suku Tengger, kemudian ada Candi Jabung, kemudian ada sentra pembuatan batik juga. Nah itu mencoba kami kearifan lokal tersebut coba kami kaitkan dengan aplikasi pembelajaran matematika. Kemudian di tahun 2026 baru di situ adalah pengaplikasian teknologi untuk pengembangan masyarakat di Probolinggo seperti itu. Kemudian di 2027 akhir dari roadmap ini, periode ini adalah pengembangan pusat pendidikan matematika bernuansa keislaman serta kepesantrenan. Nah, di sini karena memang pendidikan matematika Unuja itu basisnya di Pondok Pesantren Nurul Jadid, gimana kalau yang di 2005 ke belakang itu mengaitkan antara pendidikan matematika dengan kebudayaan, dengan kearifan lokal. Di 2007 sesuai dengan visi dari Unuja yaitu berlandaskan trilogi dan pancakesadaran pesantren, kami mencoba di sini untuk mengkorelasikan antara pendidikan matematika dengan keislaman serta kepesantrenan, Prof. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami jelaskan, Pak Fawaid. Baik, terima kasih Pak Ikon atas presentasinya. Dan sementara barangkali sebelum diberi review atau komentar oleh Prof. Ayudi, saya juga akan memberi kesempatan lagi kepada teman-teman lain. Monggo dipersilahkan, barangkali ada yang mau ingin presentasi. Di sini ada Pak yang Kaprodi di sini. Ada Pak Soeb ya. Pak Soeb, apakah ada di lokasi? Ada, Pak. Siap-siap ya. Baik. Berkenan untuk mempresentasikan roadmap-nya Pak Soeb dari Prodi Ekonomi Syariah ini. Monggo. Perbankan, mohon maaf, perbankan syariah. Oh, mohon maaf ya, perbankan syariah ya. Baik. Saya bantu tampilkan ya Pak Soeb ya. Monggo, Pak. Di sini Prof, kami Prodi Perbankan Syariah. Untuk spesifikasi lulusannya itu ada praktisi perbankan, keuangan praktisi perbankan dan keuangan syariah, asisten konsultan perbankan, kemudian terakhir auditor akuntan publik. Oleh karena itu dari lulusan yang diharapkan nanti itu bagaimana roadmap yang akan kami lakukan. Ada 2023 itu penelitian dasar, bagaimana bisa mengimplementasikan, karena ini sudah Unuja mau go internasional, itu implementasi global produk keuangan dan perbankan. Kemudian tahun 2024 R&D-nya itu dimensi keuangan, dimensi keuangan. Yang 2025 transformasi keuangan. Kemudian yang ke 2026 itu pasar keuangan regional dan spesifikasi keuangan serta perbankan. Nah, yang 2027 itu ada kemandirian dan pengembangan keuangan global. Itu tema-tema strategis yang akan kami angkat, Prof, kaitannya dengan tahun 2023 sampai 2027.
yang 2027 juga kaitannya dengan ini, itu ada literasi keuangan yang pada masyarakat. Karena kami melihat pada masyarakat itu masih minim, apalagi kami di desa gitu ya, kaitannya dengan apa namanya transaksi keuangan itu banyak yang masih apa namanya ya, ada pemahaman kaitannya dengan transaksi keuangan masih minim sekali. Oleh karena itu kami masuk di situ ada literasi keuangan yang paling akhir begitu. Oke, Begitu. itu saja Pak Suhaib. Enggak, itu saja, Pak. Baik, baik. Terima kasih atas kesempatannya presentasi. Oke, sebelum nanti Prof. Ayudi memberi komentar, saya juga akan meminta di sini ada untuk yang Kaprodi masih belum datang semua, tetapi di sini ada Pak Zainul Fajri ya. Pak Zainul Fajri, apakah dengar suara saya? Iya Pak, dengar? Ini dosen prodi PAI ya Pak Fajri ya? Iya, Pak. Oh, mohon maaf. Piaut ya. Iya Pak. Pak Fajri sudah mengerjakan roadmap-nya ya Pak Fajri ya? Iya Pak, ngirim tapi seadanya itu Pak. Ya, Iya, boleh saya minta PGMI. untuk eh, mempresentasikan Pak Fajri? Kaprodinya siapa ya yang piaut itu? Pak Fathoro sih Pak. Itu kan gabung sama PGMI Pak. Oh iya ini ya. Ini ya, yang miliknya Pak Rosi ya. Oke, ini miliknya Pak Zainul Fajri ya. Iya Pak. Baik, silakan Pak Fajri. Pak Fajri ini Prof adalah dosen tetap program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Ya, Pak, Silakan sebentar. Pak Zainul Fajri untuk presentasi sebentar. Apa kira-kira yang mau digarap di 5 Baik, tahun Pak, ke depan? sebentar. Sudah tampil ya Pak Fajri ya? Iya Pak, tampil Pak, tapi kurang jelas ini Pak. Saya buka Oh, dulu yang punya saya ini Pak. baik-baik. Ini saya agak gedein ya. Iya. Tapi ini masih belum jelas. Oh iya, iya Pak, sudah Pak. Ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan. Di sini saya sendiri yaitu pembisnya Piaut, cuma untuk yang sekarang ini lebih fokus ke PGMI karena mau dialihkan ke PGMI seperti itu. Cuma di eh, roadmap punya saya itu saya tuliskan PAUD, TK, SD atau MI seperti itu. Jadi yang di atas belum saya edit ini. Maaf, roadmap yang 2023. Nah, di sini saya mulai dari yang penelitian terlebih dahulu. Yang pertama saya ambilkan dari saya fokuskan ke apa? Saya fokuskan ke teknologi ya, karena dan teknologi di sini saya lebih fokus pada media pembelajaran atau penyesuaian dengan teknologi pembelajaran ya. Yang tahun 2023 saya fokus di topik pendidikan dasar yaitu penelitian dasar, dan kebetulan yang untuk yang tahun 2003 salah satunya saya sudah
menerbitkan di Jurnal Sinta 4, dan untuk yang sekarang ini masih dalam proses yang tahap yang kedua, yaitu implementasi manajemen kelas efektif untuk menanamkan karakter dan kedisiplinan siswa di MI Mambaul Falah. Nah, ini masih dalam proses. Ya, untuk yang penelitian dasar dan untuk yang 2024 saya lebih mengarah pada research and development, yaitu pengembangan keilmuan MI atau pengembangan bahan ajar keilmuan MI, SD ataupun PAUD ya. Dan di sini saya berencana mau membuat seperti bahan ajar yang nanti akan diterbitkan melalui Pustaka Nurja. Dan untuk yang tahun 2025 saya berusaha menghasilkan media pembelajaran ya, yang di situ nanti saya khususkan untuk sekolah atau MI ataupun SD ataupun PAUD. Mungkin nanti kami akan kolaborasi dengan mahasiswa atau mahasiswi kami membuat media-media pembelajaran, atau kalau yang di PAUD itu namanya APE ya. Kalau yang di MI bisa media pembelajaran yang lainnya atau media pembelajaran interaktif. Untuk yang tahun 2026 saya akan topiknya tentang memanfaatkan dan mengembangkan media dan bahan ajar. Jadi menggabungkan antara media dan bahan ajar untuk MI, SD ataupun PAUD. Tapi di sini saya tuliskan masih dalam proses ya. Karena terus terang saya masih agak kebingungan ini ya. Jadi saya tuliskan masih dalam proses. Terus untuk yang tahun 2027 yaitu mengoptimalkan pemanfaatan dan implementasi media dan bahan ajar, yaitu untuk MI, SD ataupun PAUD yang ada kaitannya dengan pendidikan keislaman, penelitian dan pengembangan keilmuan di MI dan di SD ataupun di PAUD. Dan di sini masih dalam proses juga ya hasil penelitiannya, karena ini masih dalam tahap perancangan sebenarnya ya kami. Dan untuk yang selanjutnya langsung ke PKM ya Pak. Yang Sebenarnya PKM, cukup di penelitian sebenarnya Pak Fajri, tapi jika masih ingin di penelitian ya Pak. iya, karena ini kita roadmap-nya fokus ke roadmap penelitian, tapi jika Pak Fajri ingin menyampaikan juga yang PKM, kami persilahkan. Iya Pak. Nah di sini untuk yang selanjutnya ada yang PKM punya saya, roadmapnya mulai 2023 sampai dengan 2027. Saya kaitkan dengan yang tadi yang di atas, yaitu lebih fokus ke media ya, atau apa namanya, teknologi ya. Yang pertama tahun 2023 yaitu saya fokuskan pada pengambilan dasar, yaitu sosialisasi atau pemanfaatan berbagai media yang untuk digunakan sebagai penunjang pembelajaran di MI, SD ataupun PAUD. Dan hasil penelitian di sini sebenarnya masih dalam proses yang saya susun, yaitu pendampingan kelas siswa kelas 1 di MI ya, untuk memahami penjumlahan dan pengurangan, karena pada dasarnya siswa peralihan dari PAUD ke SD atau ke MI kelas 1 itu masih taraf berpikirnya masih relatif konkret, sehingga kami ingin melakukan pendampingan terhadap siswa ataupun siswi di MI ataupun di SD, yaitu pada kelas 1 dengan memanfaatkan media atau berbagai sumber media pembelajaran yang konkret bisa digunakan di SD ataupun di MI ataupun di PAUD. Ya. Dan target saya untuk publikasinya yaitu jurnal ber-ISSN, minimal seperti itu. Dan kalau misalkan nanti ada kemungkinan, mungkin saya akan menerbitkan di jurnal yang terakreditasi ya, baik di situ misalkan Sinta 6 ataupun Sinta 5 ya. Untuk yang tahun 2024 skemanya itu research and development, topiknya penyuluhan cara memilih, memilah dan mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan kurikulum DMI ya. Dan di sini hasil penelitian yang saya susun masih dalam proses juga, yaitu hasil kegiatan penyuluhan, pendampingan, sosialisasi atau pemanfaatan media digital atau media interaktif untuk siswa SD ataupun PAUD. Jadi kami di situ nanti akan melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang media-media atau penggunaan media interaktif atau media digital ya,
Untuk yang tahun 2025 itu berupa produk, topiknya itu pendampingan menyusun media pembelajaran interaktif untuk siswa MI SD ataupun di PAUD. Nah, di sini nanti kami akan kolaborasi dengan mahasiswa ataupun nanti dengan dosen yang istilahnya yang pinter IT, atau kami nanti akan belajar tentang seperti media-media pembuatan media interaktif seperti menggunakan media Canva, Lektora dan sebagainya. Dan untuk 2026 itu pendampingan menyusun, mengembangkan dan memanfaatkan media pembelajaran interaktif untuk siswa MI. Itu hasil pendampingan atau pelatihan menyusun mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di MI, SD ataupun PAUD. Nah, di sini juga dalam proses ya. Akhirnya kami tulis dalam proses. Nah, masih kami kembangkan juga di sini. Untuk tahun 2027 yaitu implementasi pengembangan pemanfaatan dan diseminasi berbagai media interaktif untuk siswa MI. Jadi hasil yang saya inginkan itu hasil pendampingan, pelatihan, menyusun, mengembangkan, dan implementasi berbagai media-media pembelajaran di MI ataupun di PAUD. Jadi kami di sini sudah memanfaatkan atau mengimplementasikan bagaimana cara menyusun, mengembangkan, dan bagaimana cara menyampaikan kepada peserta didik. Ya mungkin itu Pak kami yang dapat kami sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon nanti bimbingannya Prof, karena kami masih dalam proses belajar ya. Jadi makanya tulisannya masih dalam tulisan proses-proses seperti itu. Mungkin itu Pak Faid. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Zainul Fajri. Barangkali mohon izin Prof, kita mungkin akan beri kesempatan satu dosen lagi untuk mempresentasikan sebelum nanti secara umum Prof Wahyudi menyampaikan komentar dan reviewnya. Sini ada Bapak, saya minta coba Bapak Sofyan Saiful Rizal ya. Apakah ada di tempat Pak Sofyan? Halo Pak Sofyan. Oh ya, beliau katanya sedang ada di jalan. Baik, saya barangkali lanjut ke yang fakultas teknik aja barangkali. Di sini ada Pak Pak Saiful, apakah ada ya Pak Saiful ya? Nah, soalnya Pak Saiful itu. Oke Pak Karim. Halo Pak Karim, apakah ada di lokasi? Halo Pak Karim. Oke, di sini kebetulan ada satu yang dari PAI, Kaprodi masuk, ini baru masuk Prof. Nah, Prodi kebetulan adalah Kaprodi saya, Bapak Dr. Muhammad Munif. Pak Munif, apakah ada di lokasi Pak Munif? Halo. Siap, ada di lokasi. Oh, mohon izin Pak Munif. Barangkali berkenan untuk mempresentasikan roadmap Prodi Pendidikan Agama Islam. Oke. Dari Pak Fawaid punya nggak anunya? Ada ini. Dari saya. Ya, saya tampilkan ya. Monggo. Baik Pak Munif, monggo dipersilakan untuk menyampaikan sedikit tentang roadmap penelitian program studi ya, roadmap penelitian program studi. Ya, oke. Bentar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gambaran dari roadmap untuk Prodi PAI, Prof. Di mana kami membuat sampai tahun 2027.
2027. Untuk skema kita buat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada penelitian dasar, research and development, ada produk, kemudian ada market, kemudian ada strategis. Untuk yang 2023 itu kita menggunakan tema-tema strategis, yaitu kajian teoritis dan praktis pendidikan agama Islam. Maksudnya di sini riset-riset yang ada di Prodi PAI, baik di kalangan dosen maupun mahasiswa, kita arahkan untuk pengembangan keilmuan Prodi. Nah, sebetulnya di situ juga boleh kemudian mengembangkan keilmuan inter dan interdisipliner ataupun menggunakan keilmuan lain untuk dilakukan elaborasi dengan pendidikan agama Islam. Misalnya PAI multikultural misalnya begitu. Jadi nanti itu akan menjadi gabungan dua ilmu, PAI kemudian dengan pendidikan multikultural. Kemudian misalnya mengembangkan ilmu juga psikologi misalnya ya, psikologi. Maka kemudian PAI bagaimana bersinergi dengan psikologi untuk mengembangkan keilmuan. Itu bisa dilakukan oleh dosen. Oke, tetapi sebetulnya yang diharapkan tahun 2023 itu adalah penelitian-penelitian dosen dan mahasiswa terkait dengan pembelajaran, kemudian kurikulum, dan evaluasi pembelajaran. Itu sebetulnya yang menjadi konsentrasi. Yang mana saya kira ada satu yang masih lemah dan masih kurang, misalnya pada tema evaluasi pembelajaran itu sering tidak dibahas, tidak dikaji oleh para dosen dan mahasiswa. Rata-rata mereka itu ada di wilayah pembelajaran saja, proses pembelajaran. Kemudian di tahun 2024 kita ingin mengembangkan research and development ya. Penelitian pengembangan sebetulnya ini sama juga sih dengan yang pertama, cuma kita perluas segmentasinya. Bagaimana PAI itu bisa dikembangkan, seumpama bagaimana PAI itu kemudian diterapkan pada sekolah berbasis pesantren misalnya. Yang tentunya PAI implementasi PAI di sekolah berbasis pesantren akan menaikkan grade dari standar yang diberikan oleh negara. Jadi misalnya kalau saya berikan contoh, misalnya kalau PAI itu pada materi Al-Quran Hadis, kemungkinan tuntutan negara hanya siswa mampu membaca dan menulis Al-Quran dengan baik dan benar sesuai tajwid. Tetapi kalau di sekolah berbasis pesantren, bisa jadi dikembangkan kompetensinya menjadi siswa dapat membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Maka menghafal itu menjadi pengembangan dari PAI yang berada di pesantren. Yang saya kira grade-nya akan berbeda dengan PAI yang diimplementasikan pada sekolah-sekolah umum non pesantren. Itu kemudian selanjutnya tahun 2025, sebentar saya perbesar dulu. Untuk tahun 2025 itu produk ya. Jadi yang ditekankan pada 2025 ini, bagaimana PAI itu bisa menghasilkan produk. Sebagai contoh misalnya, sekolah-sekolah itu perlu menerapkan budaya religius yang itu merupakan
implementasi dari PAI. Jadi misalnya PAI di kelas diajarkan tentang akhlakul karimah, maka itu menjadi lebih sempurna ketika ada sebuah produk, misalnya panduan implementasi budaya religius di sekolah. Nah, budaya religius sekolah yang dikembangkan oleh sekolah itu akan menjadi pedoman. Misalnya bagaimana membudayakan S3, salam senyum sapa, yang itu merupakan ajaran Islam yang perlu untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sholat jamaah, ada pembacaan doa-doa dan sebagainya, yang itu mungkin di sekolah itu perlu untuk dilakukan sebuah program yang disebut dengan budaya religius, dan itu mestinya berbentuk sebuah buku pedoman yang bisa kemudian dirancang, didesain sampai menghasilkan produk itu. Nah, produk itu saya kira nanti akan berguna untuk sekolah-sekolah yang ingin menerapkan pedoman budaya religius itu di sekolah masing-masing. Kan yang menjadi problem sebetulnya PAI itu seringkali hanya sebatas transfer of knowledge, belum mampu menjadi sesuatu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang jadi problem, sehingga problem itu akan menjadi concern bagi prodi PAI yang dimuat dalam roadmap-nya pada tahun 2025, yang mana akan menghasilkan produk berupa buku pedoman budaya religius di sekolah. Kemudian tahun 2026 kita menskemakan dengan market. Market di sini sebetulnya bagaimana hasil karya yang berupa budaya religius yang sudah jadi buku, yang sudah dilakukan perbaikan-perbaikan, diperiksa oleh reviewer buku, kemudian dikaji secara mendalam sehingga produk yang sudah diciptakan itu menjadi buku panduan itu bisa kemudian disosialisasikan dan mengajak kerjasama instansi pendidikan, misalnya Diknas dan Kemenak, untuk kira-kira bisa nggak produk ini akan dimanfaatkan oleh banyak sekolah dan madrasah. Nah, lengkap dengan panduan beserta evaluasi pembelajarannya. Saya contohkan misalnya begini, selama ini orang tua tidak dilibatkan dalam proses menilai sikap dan perilaku anak, sehingga yang menilai aspek sikap dan perilaku anak itu ansih dari guru PAI. Padahal bisa terjadi kemungkinan bahwa anak itu mengalami apa yang disebut dengan split personality, kepribadian ganda. Di sekolah dia baik, di rumah nakal, atau sebaliknya di rumah nakal, di sekolah baik. Maka buku yang mungkin tercipta yang di situ akan menawarkan bahwa penilaian aspek sikap perilaku itu bisa jadi dilakukan kolaboratif antara guru di sekolah dan orang tua di rumah. Mungkin prosentasenya tidak sama, kalau guru diberi ruang 70%, orang tua di rumah diberi ruang 30%. Artinya orang tua memberikan nilai 100 pun itu sebetulnya 30% dari jumlah penilaian. Nah, itu nanti caranya adalah penilaian dari guru ditambah dengan penilaian dari orang tua dibagi 2. Nah, itu nanti nilai rata-rata yang didapatkan oleh anak-anak yang kemungkinan akan mereka itu orang tua itu akan merasa puas karena bisa jadi anaknya di rumah yang tidak nakal itu di sekolah nakal, sehingga oleh gurunya dipotret dengan angka yang kecil, ternyata itu menimbulkan komplain bagi orang tuanya. Anak saya baik kok di rumah, sholatnya rajin, ngajinya bagus, kok oleh sekolah dinilai perilakunya kurang baik. Padahal betul-betul di sekolah memang dipotret seperti itu aspek perilakunya. Nah, ini saya kira nanti akan menjadi tawaran produk yang barangkali bisa dimanfaatkan oleh seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional maupun Kemenak.
Dan yang terakhir dilihatkan Pak Wahid yang tadi itu yang atas tahun 2027 ya, belum ya. Oke. Yang atas Pak Wahid, ke atas lagi. Iya, ke bawah ya, ke bawah, ke bawah. Terus. Oke. Kemudian yang 2027, yang tadi itu Pak Wahid, yang ditampilkan yang tadi itu. 2027 mana ya? Yang ini Pak Munif. Oke. Yang tahun tadi Pak Wahid, yang awal. Atau Ini ya itu. yang Ya ini ya. 2027 itu apa ini? Market ya. Yang tadi market ya. Saya tambahkan yang market tadi misalnya tidak hanya berupa pedoman budaya religius di sekolah, tapi bisa jadi di wilayah pembelajaran yang di situ mungkin akan melakukan produk-produk yang bisa dimarketable-kan misalnya media pembelajaran, kemudian model pembelajaran dan edupreneur misalnya. Dari misalnya media pembelajaran bisa jadi nanti Prodi PAI karya dosen dan mahasiswa dalam penelitiannya akan bisa menghasilkan tutorial pembelajaran di materi-materi sekolah yang itu akan berguna bagi siswa ketika dia melakukan proses pembelajaran. Pembelajaran di sekolah mungkin dia tidak bisa menyerap penuh apa yang diberikan oleh guru PAI, tetapi dengan dia mampu menghasilkan produk-produk tutorial, maka di rumah pun dia masih bisa mengulas kembali materi yang diberikan sehingga penguatan materi itu bisa dilakukan di kelas dan di luar kelas. Itu yang tahun 2026 dengan skema market, dan yang terakhir adalah strategis. Nah, strategis ini sebetulnya yang dimaksud adalah bagaimana produk yang dihasilkan tadi, baik dihasilkan dari media-media pembelajaran maupun misalnya pedoman buku budaya religius tadi, itu mampu dinasionalisasikan, bahkan diinternasionalisasikan. Mampu diterapkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Barangkali nanti ini menjadi tawaran. Apakah produk kita itu kira-kira mempunyai nilai guna yang tinggi apa enggak? Nanti kan kita istilahnya itu kita sosialisasikan. Ini produk kita, kira-kira begitu. Itu saja kira-kira Pak Fawaid yang bisa saya sampaikan, dan mohon untuk dilakukan review terhadap apa yang kami buat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munif atas presentasinya. Barangkali sementara itulah presentasi beberapa roadmap penelitian dosen dan sebagian prodi Prof yang bisa disampaikan. Memang secara umum masih terlihat ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, Prof, kalau melihat dari materi yang panjenengan kemarin sampaikan. Namanya masih terpaku pada tahapan-tahapan yang sebenarnya sangat fleksibel, lalu di rencana publikasinya masih sebagian ada yang masih tetap ya dari 1 tahun ke tahun yang lain, sehingga tidak terlalu menunjang terhadap peningkatan karir atau jenjang jabatan fungsional. Tapi monggo Prof, saya berikan kesempatan Prof Ayudi untuk seluas-luasnya untuk memberikan komentar dan review terhadap roadmap yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Baik, terima kasih Pak Ahmad Fawaid. Jadi dari 4 prodi tadi ya, secara umum memang kita lihat perbedaan-perbedaan ya, perbedaan-perbedaan. Nah ini mungkin Pak Fawaid juga bingung nanti merancangnya kira-kira menggunakan yang mana ini, ya. Tapi intinya bahwa dengan melihat melihat bagan yang dibuat itu
kita ingin mengetahui ya kira-kira waktunya bagaimana, terus kegiatannya bagaimana, terus capaiannya bagaimana. Ya. Nah, tadi yang disampaikan pertama kali oleh Pak Miskan ya, Miskon gitu, dari Prodi Matematika ya. Itu kan sangat-sangat sederhana ya, sangat sederhana sehingga kita yang katakanlah bukan memiliki background matematika ini menebak-nebak ya, menebak-nebak arahnya kemana, terus nanti kajiannya bagaimana, luarannya bagaimana ya. Nah, hal berbeda kalau kita menyimak dari pemaparan Pak Munif tadi ya. Pak Munif tadi itu sangat detail, terus apa namanya, termasuk karakteristik keunggulan dari PAI itu ya. Nah ini karena ya saya sendiri katakanlah kalau bahan baku dari program studi katakanlah agama Islam itu adalah yang notabene alumni pesantren ya, alumni pesantren. Nah terus kalau kita mendidik anak-anak ini sesuai dengan katakanlah program studi yang umumnya ya, itu kan berarti ada sesuatu yang ya boleh dibilang loh ini kan sudah jadi katakanlah kayak gitu ya. Dasar-dasarnya sudah ada gitu. Nah, makanya Pak Muhammad Munif sudah menyusun karena bahan bakunya itu sudah katakanlah sudah boleh dibilang matang. Nah, kita ingin membuat matang lagi itu dengan membuat perlakuan-perlakuan ya, termasuk target-targetnya. Nah, kalau dibedah lagi ya, ada roadmap ya, yang tadi macam prodi matematika ya, itu kan tidak membedakan apakah dia penelitian dasar, R&D, produk dan lain sebagainya gitu. Nah ini kan sangat itu ya, sangat sangat sederhana ya, sangat sederhana. Nah kita pun yang membaca menebak-nebak ya, yang membaca menebak-nebak. Kira-kira kan katakanlah 2023 pengembangan pembelajaran matematika berbasis teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah ini kan tadi sempat disinggung masyarakat itu kan ada ya boleh dibilang masyarakat yang katakanlah masyarakat yang berusaha atau masyarakat yang apa boleh dibilang ya masyarakat biasa ya. Maksudnya berusaha itu begini Pak, kan ada anggota masyarakat yang melakukan aktivitas ya, aktivitas perdagangan ataupun dagangan kecil-kecilan kayak gitu. Nah, otomatis kan hitungan matematikanya mungkin Bapak ingin melakukan apa istilahnya semacam pendampingan ataupun invensi-invensi yang membuat masyarakat itu lebih memahami ya pentingnya katakanlah matematika itu ya. Apalagi di sini berbasis teknologi. Tentu teknologi yang dikembangkan itu tidak akan sama gitu. Nah, ini yang mungkin nanti mungkin Pak Fawait ya bisa menyusun kira-kira muatan minimal dari suatu roadmap itu bagaimana ya. Terus kalau kita bandingkan juga dengan roadmap yang kemarin dibuat sama prodi teknik elektro ya, teknik elektro. Nah di situ kan ada beberapa areal atau ada beberapa kajian ya yang memang sudah fokus di apa namanya disusun ya dengan mempertimbangkan bidang keahlian dosen di home base itu ya sehingga dia kelihatan detail. Nah ini ya tahunnya detail. Nah meskipun di sini juga tidak katakanlah dilengkapi dengan output ataupun target luaran yang tadi apa namanya disampaikan oleh roadmap dari prodi pendidikan agama Islam ya pendidikan agama Islam. Nah jadi saya pikir dari beberapa
role model ya, roadmap yang dibuat teman-teman ini. Nah, nanti mungkin digabungkan saja ya. Jadi minimal katakanlah timeline-nya harus ada, terus kajiannya ada, terus apa namanya target luarannya harus ada begitu. Nah itu mungkin kriteria-kriteria minimal yang nanti Pak Ketua LP3M ya mungkin bisa menuangkan dalam suatu bentuk standar begitu ya sehingga bisa diikuti oleh masing-masing prodi ya. Ya harapannya dengan membaca sekilas gitu ya, oh terlihat gambarannya, oh iya berarti prodi ini katakanlah arahnya ke sana, luarnya nanti akan ke sana pada tahun berapa kayak gitu. Nah itu juga nanti akan memudahkan ya, akan memudahkan dosen-dosen ya di prodi itu untuk mengembangkan ya, mengembangkan atau menyusun roadmap pribadinya ya, roadmap pribadinya untuk katakanlah ya minimal 5 tahun ya, 5 tahun apa yang ingin dikerjakan, apa yang ingin dicapai itu kira-kira ya. Tadi saya tertarik dengan yang disampaikan sama Pak Muhammad Munif ya, kan tadi tentang evaluasi pembelajaran ya, evaluasi pembelajaran. Terus katakanlah kan karena ini pendidikan agama Islam, nah itu evaluasinya ya apakah dengan menggunakan nilai saja ya, menggunakan nilai yang diperoleh atau tadi menggunakan yang tadi disampaikan ya, akhlakul apa tadi? Karimah ya. Akhlakul karimah ya. Jadi katakanlah Mungkin ada Prof, akhlakul karimah atau perilaku siswa. ya perilaku siswa, apalagi dengan melibatkan dua Orang unsur tua. ya, unsur Dua unsur. unsur guru dan juga unsur orang tua ya, Yang karena selama ini tidak ada dalam teori, Prof. Di Pak. teori hanya guru saja. Guru saja. Ya memang ini mungkin satu terobosan baru ya, satu terobosan baru yang saya pikir sangat-sangat bagus ya. Apalagi tadi kan Bapak targetnya memang ingin katakanlah output daripada tema-tema penelitian di program studi agama Islam ini kalau bisa diseminasikan ya, ditularkan ke katakanlah level nasional maupun internasional kayak gitu. Dan kayaknya itu sangat menjanjikan Pak, karena memang ya kalau kita bilang pesantren itu kan yang identik atau yang itu kan ya kita aja ya, artinya yang kalau Jawa Timur ya lebih identik dengan katakanlah Nahdlatul Ulama kayak begitu. Dan itu yang memang kalau kita lihat di berbagai media sosial ya, kader-kader NU itu kan biarpun katakanlah apa namanya hanya tamatan pondok pesantren, tapi memberikan dampak sosial dan budaya yang apa namanya ya, yang dirasakan oleh berbagai kalangan ya, apakah menjadi imam atau guru ngaji dan lain sebagainya. Nah itu yang saya pikir sangat-sangat bagus ya untuk apa namanya diteruskan. Nah untuk modelnya nanti apakah menggunakan model yang tadi yang teknik elektro atau menggunakan model yang dikembangkan oleh Pak Muhammad Munif. Nah itu yang monggo saja teman-teman di apa namanya Unuja ya, yang kira-kira mana yang lebih mudah, mana yang lebih mudah dipahami, mudah ditulis ya, tetapi juga tidak menyulitkan teman-teman ya. Itu intinya. Nah, terus yang tadi perbankan syariah juga ya, perbankan syariah yang Pak Saib nggih, Pak Saib. Nah, ini memang di apa namanya? Di pedesaan ini ya. Di pedesaan ini kan yang tadi saya bilang apa tadi? Ada pembelajaran matematika untuk masyarakat, terus juga ada kajian tentang katakanlah eh, perbankan ya, keuangan syariah di tingkat katakanlah di tingkat grassroots gitu. Bro. Juga ya itu sangat-sangat bagus Pak. Ya, apalagi kan kadang-kadang saya sendiri ya, mungkin nanti Pak Saiful bisa memberikan apa pencerahan ya. Kan kalau nggak salah pendanaan dengan pembiayaan itu beda Pak ya. Beda.
Ya, Nggih, baik. pendanaan dan pembiayaan nggih. Nggih, ada funding, ada lending. Ya, kan kalau kalau pembiayaan itu semacam leasing ngoten nggih. Nggih, leasing Nah, kemudian. ya leasing ya. Nah, itu kadang-kadang yang apa namanya? Yang di apa istilahnya? Di masyarakat ini kan banyak sekarang yang terjerat sama katakanlah pinjaman online terus ya kalau dulu kan namanya apa itu Pak? Sistem ijon nggih. Nggih, bro. Pinjol, bro. Oh, pinjol. Pinjol kan Pinjol. sekarang pinjaman online Pak. Kalau dulu kan Nggih, ijon nggih. nggih, Apa nggih. istilahnya itu rentenir dan sebagainya itu. Rentenir. Nah, ya saya pikir kasus-kasus yang tadi Bapak sampaikan tadi ya, yang menyasar kepada eh, katakanlah grassroots ya, masyarakat kecil ini atau pelaku kalau kita bilang UMKM ya, atau mungkin yang di bawahnya itu, yang rumah tangga itu, dan memang itu sangat 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 penting Pak, sangat penting. Dan itu ciri khasnya ya, ciri khas dari masyarakat kita yang ada di katakanlah di Jawa ya, yang ada di Jawa gitu. Karena kalau kami yang di Papua kayaknya belum itu, belum sampai ke situ ya. Jadi jiwa ecopreneurship ataupun entrepreneurship untuk masyarakat kecil itu masih apa namanya eh, belum tumbuh ya, belum tumbuh. Nah, untuk yang perbankan syariah ini mungkin lebih lebih baiknya memang coba Pak yang ke bawah Pak, ada tema strategis. Nah ya, ini ada tema strategis, terus yang tahun 2023-nya adalah keuangan global, kajian produk keuangan global, global riset pasar uang. Nah, mungkin topiknya aja di apa namanya di di split nggih, di split yang lebih ke lokal gitu ya, lokal. Oh, nggih, bro, nggih, bro. Maksudnya global ini bagaimana Pak? Sekarang kan transaksi keuangan itu global. Bagaimana masyarakat bisa memahami yang transaksi-transaksi global itu maksudnya, bro? Hmm, Nggih, gitu. Maksudnya gitu. ya artinya sekarang kalaupun mungkin apa istilahnya kita berjualan bisa dari rumah, nggih. Nggih, nggih. Nah, Harus bisa nggih, dari bro. rumah, terus bisa diakses, katakanlah orang di luar negeri dan sebagainya. Maksudnya begitu, Bang, ya? Nggih, bro. Maksudnya Nah, gitu. itu yang mungkin Ah, eh, mungkin istilahnya, nggih, istilahnya jangan apa ya? Ya bukan jangan, artinya mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang lebih Yuk tanya mudah, Aki. mudah dipahami Begini, atau bagaimana, nggih. nggih. Nggih, Begini, bro. nggih, Pak. Maksudnya, Pripun? maksudnya itu sekarang di apa era sekarang kan sudah semuanya memakai transaksi aplikasi di dalam Nggih. HP. Kemudian perbankan itu juga punya menyasar ada istilahnya teras dan lain sebagainya, kemudian agen dan sebagainya gitu. Nah, kita itu nanti masuk di sananya gitu. Oh iya, iya, iya. Gitu, Nggih, intinya gitu. ngerti, Bang. Nah, Nggih, nggih. Ya, memang sekarang kan boleh dibilang sudah semuanya apa istilahnya? Ya online, terus tidak menggunakan apa istilahnya kertas, tidak perlu kita perlu. semuanya kan bisa dengan tombol aja, nggih. Gitu, bro. Nah, cuma kan untuk melakukan itu kan perlu pengetahuan-pengetahuan, Pak. Bagaimana katakanlah percaya sama apa istilahnya transaksi yang bisa dipercayai, transaksi yang kemungkinan apa namanya tidak bisa dipercayai dan sebagainya. Ini mungkin yang apa istilahnya perlu untuk disosialisasikan, nggih. Gitu, bro. Gitu, siap. Nggih. Ya, di sini ada laporan penelitian, terus diseminasi hasil riset, publikasi, ya, luarannya, nggih. Ya, satu hal kalau untuk yang perbankan syariah atau yang ekonomi kecil ini kan, kan kenyataannya kan tahan banting, Bang, nggih. Nggih, Prof, yang syariah itu Han Banting karena Ya, artinya kalau kami kita di desa itu kan apa? Ya, mau beras naik, mau itu naik kan ya ada aja yang kita bisa apa namanya? Yang kita bisa gunakan untuk mengantisipasi kenaikan itu kan gitu. Nah, ini berbeda dengan katakanlah ekonomi-ekonomi yang memang apa istilahnya eh,
bukan yang basisnya di pedesaan gitu. Karena kalau pedesaan memang tahan-tahan banting ya, dari guncangan-guncangan apakah COVID dan sebagainya itu yang menjadi keunggulan juga. Nah, terus yang tadi nah, tadi dari ini ya, dari prodi matematika, Pak. Itu ada namanya etnomatematika ya, etnomatematika. Nah, itu juga menarik, Pak, sebenarnya. Etnomatematika yang 2025 ya. Nggih, Prof. Mengembangkan pendidikan matematika berdasarkan corak budaya atau etnomatematika, ya, yang berorientasi kearifan lokal masyarakat Probolinggo. Yang tadi kan jenengan contohkan katakanlah suku Tengger dan sebagainya ya. Ya, itu akan menjadi unik, Pak. Menjadi unik ya. Sehingga kalaupun apa namanya ada orang lain ya atau siswa lain yang minat dengan etnomatematika, nah browsing di internet ya kemungkinan dengan membaca roadmap-nya katakanlah dari prodi matematika, nah dia akan melakukan kontak minimal ya, apakah kerjasama dan sebagainya. Pak Fawaid, Prof. G, Pak. Jadi ini Bapak yang bingung nih, format yang mana kira-kira yang dipakai Pak ini? Sebenarnya pada saat sosialisasi kemarin terkait dengan Iya, penyusunan roadmap sudah kami berikan template-nya, Prof. Memang template-nya relatif ini apa? Coba saya barangkali akan bukakan. Jadi sudah ada sebenarnya template-nya, Prof. Harapannya memang bisa dijadikan panduan dasar lah bagi teman-teman agar teman-teman itu bisa bikin roadmap sesuai dengan template yang sudah kami sediakan. Cuman mungkin karena teman-teman terlalu kreatif, Prof, sehingga saya cari keluar. ya, Ya, sebenarnya template yang kemarin kami berikan, ini modelnya seperti ini, Prof. Jadi kita memang menyediakan template yang sekiranya sebenarnya bisa membantu teman-teman dosen untuk dan prodi untuk bikin roadmap, baik ini untuk yang roadmap penelitian prodi. Jadi memang ini kami susun dengan harapan teman-teman mampu merinci topik strategisnya, apa strategi pengembangannya seperti apa dan indikator kinerja penelitiannya yang sebenarnya di masing-masing fakultas itu sudah ada indikator kinerja penelitian yang nanti fakultas itu sebenarnya bisa membreakdown ke masing-masing prodi. Kira-kira masuk prodi-prodi sendiri bisa menentukan. Dan untuk yang roadmap-nya apa dosen itu juga sudah hampir mirip, Prof. Hanya mungkin yang kemarin masukan dari Prof Wahyudi kan ini skema ini barangkali perlu dibuat lebih fleksibel. betul. Nah, hanya mungkin karena teman-teman ya terlalu kreatif, Prof. Jadi memang ini apa membuat sesuai dengan apa versi Keyakinan masing-masing. Ya, dan biasanya memang ada evaluasi, Prof. Hanya saja karena kebetulan ada dataser yang menghadirkan narasumber ahli, saya jadi sekalian apa namanya sekalian juga meminta mohon untuk review dan komentarnya. Barangkali nanti ABS dataser evaluasi dari kami nanti akan kami upayakan agar roadmap prodi dan dosen sedikit lebih seragam, sekalipun mungkin gambarnya bervariatif tapi mungkin sedikit lebih seragam sehingga semuanya bisa paham dengan apa yang sudah disampaikan oleh prodi, khususnya dosen-dosen itu bisa ngerti. Dan kayaknya juga yang tadi disampaikan oleh Prof Wahyudi soal yang roadmap-nya prodi elektro yang juga ditampilin oleh Prof Wahyudi pada awal pertemuan di hari pertama roadmap penelitian ini itu juga menarik sehingga nanti roadmap-nya tidak hanya sekedar satu kata gitu. Jadi mungkin tidak seperti ini untuk yang prodi, tapi modelnya sudah kayak seperti yang elektro. Jadi modelnya sudah mulai ada opsi-opsi atau tema-tema strategisnya udah dimunculin. Hanya perlu lebih jelas, tidak menggunakan kata-kata bersayap. Ya. Ada banyak kosakata bersayap yang mungkin agak kesulitan dipahami seperti tadi yang Panjenengan sampaikan.
Untuk yang prodi PS ini implementasi ya Ya, implementasi. menggambarkan kerja operasional, tapi yang di sini barangkali dia ke kata benda, Prof. Jadi ini pengembangan atau penerapan atau menghasilkan atau seperti apa ini, atau mengkaji atau apa, ini perlu mungkin lebih spesifik lagi gitu, dan macam-macam. Ya. Seperti itu. Mungkin itu Prof yang nanti akan jadi evaluasi buat kami sendiri ya, khususnya di LP3. Ya, ya teman-teman jangan berkecil hati ya, karena memang mengelola perguruan tinggi itu ya memang harus banyak belajar ya, banyak belajar. Artinya, makanya kadang-kadang saya selalu menekankan kepada dosen-dosen yang muda itu ya magang dulu ya, magang dulu di program studi. Jangan hanya mengejar apa namanya penelitian, dana penelitian dan sebagainya. Nanti kalau ini nggak akan itu, nggak akan, ya boleh dibilang nggak akan terasah ya, nggak akan terasah itu. Karena kan eh, katakanlah biarpun menjadi mungkin pangkatnya memenuhi, pendidikannya memenuhi, terus mencalonkan menjadi katakanlah pimpinan fakultas, tapi tanpa memiliki background ataupun pengetahuan tentang bagaimana menyusun kurikulum, bagaimana mengembangkan eh, katakanlah RPS, bagaimana mengevaluasi kelas dan sebagainya, itu kan nanti akan fatal, Pak, akan fatal. Karena ya sekarang dengan apa namanya, dengan instrumen, dengan beban kerja, dengan tuntutan yang sedemikian rupa ini memang kita perlu kreativitas ya. Apalagi sekolah-sekolah yang mohon maaf swasta gitu ya, yang income generate-nya kan tergantung dari mahasiswa. Jadi memang kita harus terus berinovasi ya. Makanya tadi yang disampaikan sama Pak Munif, terus teknik elektro ya, perbankan syariah, itu saya pikir ya inovasi-inovasi yang memang eh, patut ya untuk menjadi bekal ya untuk kemajuan ya Unuja nanti visi misinya gitu. Karena terus terang aja Pak, kami di prodi kami ya, di prodi kami itu masih ya istilahnya normatif aja ya, normatif untuk yang roadmap ya, roadmap yang penting ada. Ya, itu pun kami belum evaluasi. Karena nanti kadang-kadang dievaluasi ya ada yang marah, ada yang marah ya. Apalagi kalau kita beda itu ya, beda Sama-sama, Prof. Sama di sini juga. ya. Tapi memang ya itulah ya dinamisasi di kehidupan berkampus memang begitu ya. Jadi seolah-olah kalau dosen itu selalu benar, tidak mau diatur dan sebagainya gitu. Makanya se sebagai pimpinan atau sebagai katakanlah dekan ataupun kepala LP3M, LP2M memang ya harus ya bijak ya, bijak. Ya, kalau orang marah ya kita dengar. Jadi kalau Pak Basit marah ya kita dengar. Ya, sampun Pak. Pak Basit tidak pernah marah kalau Pak Basit, Prof. Oh, nggih. Kelihatan Pak mukanya sabar. Tukah Gun. Nggih Pak, monggo Pak Hoid. Baik, terima kasih, Prof. Eh, kita masih punya banyak waktu, Prof, untuk ini. Saya tadi ngomong-ngomong ngelihat di e-learning, Prof, ada materi yang di-share, cuma kami belum bisa akses ini, Prof, untuk apakah itu materi yang akan disampaikan atau seperti apa, Prof. Mohon izin. Suaranya masih mute, Bro. Oh ya, halo, masih mute ya? Oh ya, yang hari ini Pak, yang TKT nggih. Oh, yang TKT tuh, Prof ya? Eh, saya berapa kali saya cek di apa namanya? Berarti di itu ya, di link Google itunya ya, link Google Scholar-nya itu ya, yang di sorry, Google Drive-nya yang itu ya, yang perlu di itu ya. Ya, yang apakah betul yang tanggal 14 Agustus ini yang State of Arts itu, Prof? Oh, Dalam itu yang harusnya pendidikan. kemarin Pak, itu yang harusnya kemarin ya. Oh, Nggak bisa, JJJ. nggak bisa dibuka ya? Nah, ya, ini kebetulan ketika saya buka minta akses, Prof. Nah, anukan akses. Oh, oke. Yang hari ini juga sebenarnya ada satu itu Pak, yang saya upload juga tadi. Belum Punten, masuk ya?
ada di sebentar Prof. Apakah ini Prof yang dimaksud Prof? Pentingnya Oh, roadmap bukan ya? Yang 5 Agustus Prof ya maksudnya. ya, harusnya ada TKT, Pak. Cuma tadi nggak bisa, makanya Pak siapa? Afurkon. Ya, Pak Furgon bilang langsung aja ini apa namanya? eh Direct ya, DM beliau bersangkutan gitu, langsung. Gak apa-apa Prof kalau memang ada yang ingin mau mau dipresentasikan monggo Oke, dipersilakan. Nanti baik-baik. jika kemudian Ya, ada waktu lagi untuk oke. presentasi Jadi, karena ini sudah mulai ada teman-teman yang mulai masuk dan sebagian prodi juga sudah mulai bangun sepertinya Prof dari tidurnya yang panjang. ya ini biar apa namanya, bibir saya juga bergerak ya. Jadi saya ada 2 slide ya yang harusnya kemarin juga tentang state of the art itu dalam penelitian ya, dalam penelitian. Cuma kalau kita masih katakanlah eh, ya penelitian-penelitian yang kita kembangkan sehari-hari ya, artinya untuk publikasi jurnal dan sebagainya kan biasanya kan nggak sampai kita harus literatur review yang amat-amat gitu ya. Nah, terus juga sebenarnya saya juga pengen curhat gitu. Nah, saya nggak tahu apakah ini juga dialami sama teman-teman di Unuja gitu ya. Jadi Monggo kan monggo Prof. kita kan punya mahasiswa S2 gitu ya, S2, S3 gitu. Nah, faktanya kalau nggak salah di Unuja kan juga ada magister gitu, magister. Betul betul Prof. Ya, cuma kalau di kami ya, mahasiswa kami itu yang S2, S3 itu kan kebanyakan kan tugas belajar, artinya pegawai-pegawai begitu. Ya, apakah dari dinas apa gitu, dari kementerian Oh, gitu. Jadi berbeda dengan karakter mahasiswa yang katakanlah magister ataupun S3 yang di universitas-universitas besar ya, seperti katakanlah di PTNBH dan sebagainya. Karena memang mereka datang untuk belajar gitu. Nah, kalau yang mahasiswa kita itu kan datang ya apa istilahnya? kayak Ya kayak boleh dibilang cari ya cari sah gelar. itu Prof. Cari G. gelar. Nah, otomatis kan apa namanya? State of art ini kan kita nggak bisa berlakukan kepada mahasiswa kami itu. Jadi terpaksa kadang-kadang ya mohon maaf karena apa istilahnya ada kelas kerjasama, terus dia harus lulus ya terpaksa pembimbingnya yang apa istilahnya yang berusaha sekuat tenaga untuk bagaimana itu bisa lulus kan gitu ya. Oke, baik Pak, coba saya share screen ya. Baik Prof. Oh belum di itu Pak, belum di ini apa namanya? Masih ada yang share screen ya? Ya ini sudah Prof sudah saya matikan. Sudah. Hmm. Ya. Ya kalau memang di kalau mahasiswanya rata-rata adalah pekerja atau rata-rata sudah punya profesi apalagi pejabat Prof itu kadang ogah-ogah. Harus bisa bentar. Kalau di beberapa kalau masih memungkinkan dijadikan satu kelas berbeda dengan mahasiswa reguler masih enak, Prof. Jadi kita bisa masih memberikan perlakuan yang berbeda. Tapi kalau ternyata cuma satu kelas dan kumpul sama teman-teman yang benar-benar ingin belajar, itu jadinya agak susah untuk mengkondisikan itu, Prof. Saling mempengaruhi ini. Ya, tapi kan kalau ya Unija kan intinya harus dapat mahasiswa Pak. Jadi ya apa yang masuk yang itu yang diolah gitu. Termasuk kami Termasuk juga di situ Pak. ya sama, Prof, sama. Oke. Ya. Oke. Baik ya. Saya coba apa namanya? Ini sesuai dengan permintaan dari apa namanya? Jadwal ya. Jadwal yang di sini. Jadi ada tentang state of art ya. Nah, ya. Oke. Jadi yang dimaksud state of art di sini sebenarnya bukan seni ya, tapi intinya kita ingin mencari ya, ingin mencari, bentar, bentar. Ya, ingin mencari keterbaruan ya, keterbaruan atau novelty tentang penelitian kita atau penelitian yang akan kita lakukan. Karena kan kita akan merasa kecewa, kita akan merasa sia-sia ya, kalau penelitian yang akan kita kerjakan nanti notabene sudah pernah dikerjakan ya, sudah pernah dikerjakan
sehingga memiliki nilai ya, nilai keilmiahan atau keterbaruan yang rendah. Ya. Nah, imbasnya apa? Katakanlah kita akan dinilai ya, dinilai oleh pembimbing, oleh kolega dan juga oleh katakanlah jurnal begitu, itu bahwa kita tidak penelitian kita tidak qualify ya, tidak qualify atau katakanlah tidak ada unsur keterbaruannya kayak gitu. Nah ini yang kenapa state of art itu menjadi penting ya. Tapi sebenarnya intinya ya, kalau kita menggunakan kata-kata state of the art itu katakanlah yang paling umum ya, itu adalah kajian pustaka atau literature review. Makanya di sini saya garis bawahi itu ada gap analysis through deep literature review. Ya. Jadi gap analysis through deep literature review. Apakah itu meliputi metode, apakah proses, ya, apakah teknik, bisa variabel baru dan seterusnya. Nah tentu katakanlah literature review ya untuk kajian ilmu saya tentu berbeda dengan katakanlah teman-teman yang basisnya ada katakanlah daftar pustaka ya, seperti katakanlah kemarin disampaikan oleh Pak Basit ya, Pak Basit. Nah ini belajar dari pengalaman ya, pengalaman yang saya alami, yang saya lakukan. Nah ini juga kemarin kan ada Pak, kalau nggak salah Pak Nur Hamid ya. Kalau Pak Nur Hamid PSD-nya dari mana Pak? Beliau di Jepang, Prof. Oh, di Jepang ya? Ya di Jepang ya. Kalau teman-teman ada yang di Australia PSD-nya? Ada, Prof. Ini Ada ya? namanya Pak Dr. Sugiono ini, Prof. Oh, Kebetulan oke. bergabung ini, Sugiono. Ya, Oke. saya pikir dari Pak Hamid maupun Pak Sugiono ya sudah merasakan ya bedanya ya, bedanya katakanlah studi di Jepang maupun di Australia kayak gitu. Nah kebetulan saya kan S2, S3 kan by research ya, by full research. Jadi kalau S2 kan itu waktu di Australia. Nah itu memang ya boleh dibilang 6 bulan pertama, setahun pertama itu ya kita membaca saja ya, membaca dan membaca, ya membaca. Terus kalau dilihat dari metodenya, kalau master yang di Australia itu kan ada yang by research, ada yang by coursework, dan ada by mix ya. Kalau mix itu kan biasanya proporsi risetnya itu ya, itu saya lupa apakah 60 atau 40 ya. Tapi itu ada coursework-nya, ada risetnya. Tapi kalau full research itu biasanya nanti kelulusannya itu dievaluasi dari tesis ya, master tesis yang kita tulis. Makanya ada beberapa teman ya, teman ataupun kolega yang pernah kuliah di Australia ya, itu dia pulang kadang-kadang ya boleh dibilang memang belum lulus ya, karena tesisnya maupun disertasinya masih dievaluasi ya, masih dievaluasi. Berbeda dengan Jepang ya. Kalau Jepang kan hampir semuanya by full research ya, full research. Jadi dan literatur review-nya kalau Jepang tidak sedalam yang di Australia. Tapi kalau Jepang biasanya langsung eksperimen ya, eksperimen artinya sambil penelitian kita sambil literatur review karena memang di guide sama profesor ataupun promotor kita. Nah kalau di Australia biasanya kita dilepas ya, dilepas. Makanya kalau kita menjadi mahasiswa di luar negeri itu biasanya kita punya akses ya, akses selama 24 jam ya untuk bisa masuk ke laboratori ya, laboratori. Nah, salah satu keuntungan dan mungkin ini juga dirasakan sama Pak Nur Hamid maupun Pak Sugiono ya, bahwa dengan literatur review itu ya akan banyak hal yang kita bisa peroleh ya, terutama dalam talenta kita ya.
Kalau misalnya kita menulis buku, menulis jurnal dan sebagainya, terus menemukan tadi, ya, state of art tadi, atau keterbaruan dari penelitian yang akan kita kerjakan. Terus kita juga biasanya lebih produktif ya, produktif, lebih mandiri ya, mandiri dalam arti karena kita biasa mengerjakan sendiri ya, mengerjakan sendiri, sehingga kita mandiri, percaya diri ya. Jadi kalau seandainya diminta menjadi apa istilahnya keynote speaker atau apa itu memang kita lebih percaya diri karena memang ya referensi kita banyak ya, baca, membaca dan membaca begitu. Hal lainnya adalah dalam merangkai kalimat ya, merangkai kalimat, memilih kata, baik variasinya ya, variasi kata maupun kalimat itu biasanya kita dengan sendirinya akan terasa ya, akan terasa. Karena ya bapak-bapak biasanya yang menemui ya kata-kata kompleks dalam bahasa Inggris kan biasanya kalau kita hanya satu kata aja. Tapi kalau bagaimana kita merangkai 2 atau 3 kata ya dalam kalimat sambung yang memiliki pengertian yang menyeluruh. Itu kan kadang-kadang perlu apa ya? Ya perlu contoh konkret yang nanti kita bisa ikuti kayak gitu. Ya, karena kalau dalam pelatihan-pelatihan bahasa kan biasanya buat kalimat yang simple ya, yang simple saja. Cuma kalau dalam membuat suatu artikel ilmiah itu kan tidak mungkin kita membuat kalimat yang pendek-pendek ya. Biasanya pasti kalimatnya majemuk yang menunjukkan proses yang kita lakukan. Nah ini ya, saya pikir ini normatif saja ya. Jadi kenapa kita melakukan state of art ya, atau literature review, ataupun kajian pustaka, ataupun studi pustaka. Ya. Jadi intinya kita ingin mengetahui ya apa yang terjadi, terus apa yang menjadi hot topic ya, apa yang menjadi hot topics, terus mengetahui gap apa yang telah dilakukan yang tadi saya sampaikan, terus bagaimana melakukannya, terus siapa yang melakukannya ya, karena kalau kita tahu ya, kita tahu siapa yang melakukannya, kalau kita punya kesulitan kita bisa konsultasi ya, konsultasi dan biasanya orang yang kita kontak itu akan sangat senang ya kalau kita eh, secara terbuka beringinan atau berkonsultasi tentang terkait apa yang telah beliau kerjakan gitu ya, biasanya akan sangat senang. Demikian juga mengetahui apa yang belum dilakukan, terus sehingga ada peluang kita untuk melakukannya. Dari berbagai hal itu tentang metode, variabel, peralatan, yang tadi saya sampaikan ya, tentang membuat kompleks atau kalimat yang sangat kompleks ya, kalimat yang sangat kompleks tadi. Nah, dulu saya ingat waktu baru datang gitu ya, itu memang sampai saya tulis itu bagaimana merangkai 2-3 kalimat ya, itu menjadi satu sentences yang enak ya, enak dibaca dan mudah dimengerti ya, dan mudah dimengerti. Ini saya pikir dalam konteks penelitian, state of the art adalah bagian aktivitas dalam penelitian yang memaparkan ya hasil penelitian paling terkini dari topik yang kita pilih, terus tren penelitian terkini atau prioritas penelitian dari topik yang kita pilih, ya permasalahan atau isu-isu terkini dari penelitian yang praktis, ya penelitian dan praktis ya terkait topik yang kita pilih. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa itu ya, bisa baca di sini. Ini saya dapat dari Pak Tony Twisanto ya, beliaunya dari ITS ya. Beliau punya artikel di internet yang membahas tentang state of the art. Ini ya kira-kira bagaimana kita melakukannya. Ya, ini normatif saja ya. Intinya membaca dan membaca. Dan semua referensi ya, terutama yang katakanlah 5 atau 10 tahun terakhir. Ya. Nah ini untuk time waktu ini memang kadang-kadang dilematis ya. Memang untuk ilmu-ilmu kedokteran, ilmu-ilmu istilahnya kesehatan, ya mungkin keperawatan dan sebagainya itu memang sangat cepat sekali, ya sangat cepat sekali.
Cuma ada ilmu-ilmu tertentu yang memang itunya lambat ya, lambat. Macam saya di katakanlah di kehutanan kayu ya, itu perkembangan ilmu dasar kayu itu biasanya dia agak stagnan ya. Dan itu biasanya dari tekstur yang memang sudah eh, tahun 60-an ya, 60-an, 40-an ya. Terus juga ada disertasi, ada master. Nah, kalau ini lebih ke detailnya ya, detail prosedurnya. Bagaimana dia bisa melakukan. Nah, ada textbook, nah, terus juga ada beberapa standar ya. Standar ini kan ada apa namanya? Katakanlah ada SNI, ASTM, GIS dan sebagainya. Ini untuk yang sains. Kalau yang sosial ya nanti mohon Bapak Ibu menyesuaikan sendiri. Nah, terus apakah dalam state of art itu ya hanya membaca saja? Ya, saya pikir tidak ya. Kita membuat note atau membuat poin-poin atau hal-hal yang dianggap penting atau yang menjadi clue. Nah, satu hal mungkin teman-teman ada yang lebih suka katakanlah memberi stabilo gitu ya pada artikel yang kita anggap penting. Nah, terus itu juga ada yang melakukannya secara online, ada yang melakukannya secara offline dalam arti hard copy ya, hard copy. Nah, kalau saya memang lebih suka yang hard copy, artinya artikel itu saya print, terus baru dibaca di stabilo, ya, terus nanti kalimat yang kita kutip itu kita refrase ulang. Ya. Kenapa? Karena kalau kita katakanlah copy paste itu nanti ya beresiko. Artinya jangan sampai apa namanya kita hanya copy paste terus lupa sumbernya ataupun lupa merubah bahasa tulisnya sehingga terdeteksi sebagai salah satu dari bentuk plagiat ya atau menyontek ataupun plagiarisme itu. Nah, itu yang sangat-sangat kita hindari. Nah, ini di situ ada namanya menyalin, mencatat kalimat-kalimat yang menurut kita penting baik secara makna ya, makna maupun structure yang tadi ya. Terutama dalam bahasa Inggris atau bahasa-bahasa coba. Jadi bagaimana kita tadi ya saya sebutkan mengkombinasikan ya. 1-2 kalimat atau 3 kalimat atau 3 ide ya dalam satu kalimat yang menyeluruh sehingga mudah dipahami ya. Mudah dipahami dan juga teksturnya atau apa namanya grammarnya itu mudah dimengerti oleh orang banyak. Nah, macam gini ya. Ini katakanlah contohnya. Ini dulu kadang-kadang yang saya tulis ya, katakanlah Sphaera green has long been recognized as undesirable natural characteristic ya in lumber because of its. Nah, kadang-kadang selama kita pelatihan bahasa Inggris itu ya, itu kan kadang-kadang kan ada because saja, ada because of gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kita kalau of nanti itunya apa? Posisinya apa kayak gitu ya. Terus juga tentang katakanlah mungkin Pak Freddy bisa nanti menjelaskan ya tentang linearitas ya. Jadi kata benda semua, kata kerja semua kayak. Nah, ini yang dulu ya. Dulu saya tulis itu kadang-kadang ya. Saya tulis itu. Macam kayak gini ya. Terus visual detection of Sphaera green can be made easily on most lumber surfaces. Jadi ada beberapa kata yang ditekankan di situ ya. Yang kita bisa tiru ya. Kita bisa tiru kalau kita ingin membuat satu kalimat yang katakanlah yang concise gitu ya. Concise dan secara teks dia benar ya, secara grammar juga benar dan orang mudah mengerti. Nah, ini katakanlah gini ya. Literature review, belajar menulis kalimat kompleks secara struktur dan makna. Ini ya, yang tadi ya, ada hard copy, print out paper lebih aman, tidak merusak mata. Nah, terus kalau soft copy ya, itu memang lebih hemat. Nah, membuat interaksi dengan komputer lebih intensif ya. Nah, ini sebenarnya sayang ya.
mata kita sayang. Terus kalau kita hanya copy paste itu akan lebih beresiko. Makanya saya pikir Bapak Ibu sekalian sebagai dosen ya, kalau ada anak bimbingan ya, datang pertama, terus konsultasi, terus memiliki draft ya, draft tulisan yang begitu bagus, begitu bahasanya enak dibaca ya, enak dimengerti, terus peralihan dari satu kalimat ke kalimat lain itu sangat smooth ya. Kadang kita curiga ya, ini apakah bahasanya sendiri atau dia hanya copy paste dari artikel yang ada ya. Makanya kita harus hati-hati ya, harus hati-hati dan kita ya punya feeling ya, ini benar atau tidak kan. Nah, itu caranya ya. Memang kalau kita sering membaca ya, pasti kita akan sadar, oh kayaknya ini bukan bahasanya dia ya. Kayaknya bukan bahasanya dia ya. Nah, biarpun nanti katakanlah dites mungkin dengan Turnitin dan sebagainya, dia hasilnya di bawah standar kita gitu ya. Tapi kita harus curiga ya. Ini bahasa kamu atau bukan ya. Makanya yang paling aman ya itu adalah hard copy di highlight terus disalin dengan bahasa sendiri ya, itu akan lebih aman ya dari plagiasi dan juga melatih perbendaharaan kata kita. Nah, ini setelah melakukan SE ya harapannya ya kita mampu memetakan topik penelitian dan sebagainya ya. Terus yang kata nomor 7 ya, ini lebih penting ya, memberikan justifikasi atau argumen dan klarifikasi kepada orang lain ya, atau interview, review atau pembimbing ya. Ya karena kan katakanlah kalau kita mungkin hunting scholarship gitu, terus kita berusaha gini, ini penelitian ini apa, keterbaruannya apa, ya? Apa yang kamu tawarkan dan sebagainya. Gitu. Nah itu kalau kita punya apa istilahnya kegiatan dari literatur review itu kita akan mampu menjelaskan, oh Pak ini hasilnya begini karena fakta sekarang tuh trennya begini, nah, terus ya yang lalu begini, nah sekarang majunya ke sini kan gitu. Karena juga tidak semua interviewer atau reviewer itu ya paham tentang atau memiliki background yang sama dengan kita yang notabene sedang diinterview ya, sehingga kita juga harus bisa memberikan jawaban-jawaban yang orang lain juga bisa pahami dan mengerti ya. Nah, kadang-kadang kita sudah melakukan katakanlah analisis gap knowledge dan juga melakukan kajian pustaka yang mendalam ya. Itu pun kadang-kadang penelitian kita masih tidak berjalan ya, tidak berjalan sesuai dengan rencana ya. Ya banyak faktor saya pikir ya. Saya pikir teman-teman sudah paham ya. Apalagi kalau yang berbasis lab ya, berbasis lab ataupun berbasis lab lapangan ya, karena faktor-faktor cuaca dan sebagainya kadang-kadang kita tidak bisa kendalikan. Nah ini ya, katakanlah riset dari apa namanya kajian pustaka itu akhirnya kita mendapatkan research question, terus kita melakukan trial and error ya, karena kalau kita katakanlah master ataupun PhD by research ya, itu jelas trial and error ya. Jadi penelitian dan pendahuluan itu wajib kita lakukan. Kalau enggak, saya pikir tidak akan itu ya, tidak akan yakin kita melakukan penelitian itu. Ya, kadang sampai 2-3 kali gagal terus ya, gagal terus. Nah, kadang-kadang kita sudah, baterainya habis. Nah, kadang-kadang kita sudah melakukan literature review, kita sudah menyusun riset question ya, termasuk eksperimen 1, eksperimen 2, eksperimen 3 ya. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa langsung eksperimen 1 ya, kita harus ada preliminary dulu. Nah, kadang-kadang sudah preliminary pun kadang kita masih belum mendapatkan hasil yang apa namanya, yang sesuai dengan teori ya, ataupun ekspektasi yang kita harapkan. Nah, tapi intinya bahwa memang itu proses ya, proses yang kita harus lalui ya. Nah, sebagai orang yang percaya dengan kemampuan kita, dengan tekad kita ya,
kita harus melakukan terus sampai apa yang kita kehendaki itu bisa tercapai ya. Dan itu insya Allah biasanya ya kalau kita tekun, kita serius ya insya Allah ada jalan kan. Nah contohnya di sini ya, jadi dari literatur view katakanlah dulu saya objeknya microwave conditioning of drying of wood veneer ya. Jadi kalau apa namanya biasanya mengeringkan itu kan hanya dengan katakanlah tanur ya, tanur. Terus sekarang katakanlah kita menggunakan gelombang ya, elektromagnetik ya, radiofrekuensi. Itu kan saya harus belajar lagi ya. Belum katakanlah tentang karakter bahannya ya, karakter bahannya. Jadi berbagai variabel yang kita harus pertimbangkan. Nah, dari percobaan pendahuluan itu akhirnya katakanlah dari yang saya rancang bab 1 itu tentang pengeringan, terus bab 2 itu tentang katakanlah eksperimen kedua tentang evaluasi ya, daya rekatnya nggak bisa, tapi kita harus green sorting dulu kayak gitu. Padahal itu di luar apa namanya ekspektasi yang saya rencanakan ya, atau dari hasil literatur review itu akhirnya berarti ada satu hal yang kita harus apa namanya lakukan ya untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan katakanlah yang idealis ya, atau yang ideal, hasil yang ideal, yang flowchart-nya itu bisa diterima gitu. Nah harapannya setelah melakukan katakanlah literatur review itu kita memiliki ya keyakinan ya bahwa penelitian itu memiliki perbaruan. Hal lainnya adalah kalau kita percaya dengan yang kita lakukan itu sebagai hal yang baru ya, itu kita publish-nya itu akan gampang, Terus juga kita merasa bangga ya bahwa dari penelitian kita itu memberikan sumbangsih ya, sumbangsih pengetahuan, syukur kalau teknologi ya, ataupun yang lainnya. Terus juga ada potensi untuk paten sederhana dan sebagainya. Nah, kalau kita memiliki performa yang bagus berkaitan dengan penelitian kita ya, kan pimpinan kita di instansi kan juga bangga. Oh iya, katakanlah staf saya di sana dia berprestasi deh, sayang sama itunya, sama katakanlah sama sekolahnya karena dia publikasinya banyak. Jadi kita juga merasa bangga ya, merasa bangga bahwa institusi kita itu juga terangkat. Dan kalau kita memiliki keluarga ataupun anak itu, nah anak-anak itu biasanya akan bangga, ya, akan bangga bahwa ayah saya memang apa namanya serius kerja keras, peneliti yang ulet gitu ya, karena berhasil ya publikasi berbagai artikel, paten dan sebagainya. Ya. Nah, untuk pembimbing juga itu merasa suatu kebanggaan sendiri ya. Dan akhirnya itu bisa memberikan reputasi ya. Oh, iya, biasanya teman-teman dari Indonesia tuh bagus-bagus. Kalau teman-teman dari katakanlah yang tadi disampaikan sama Pak Menif tadi, oh ya alumni dari PHI Unija itu ini bagus-bagus. Akhirnya katakanlah wawasannya tentang ini bagus-bagus ya. Waktu kalimat tadi bagus-bagus kayak. Nah, yang lebih penting lagi untuk kita ke depan ya, itu adalah terciptanya attitude ya, budaya mandiri tadi. Mandiri, percaya diri, kerja keras dan visioner. Artinya kita mau kemana? Ya, katakanlah setelah saya S2 selesai, ya maksimal 3 atau 4 tahun katakanlah saya harus rektor kepala. Setelah rektor kepala, nah saya harus S3 ya, S3 sehingga waktu balik itu 5-6 tahun setelah itu baru saya bisa katakanlah menjadi atau menggapai katakanlah jabatan tertinggi menjadi guru besar. Jadi memang kalau kita biasa kerja keras mempersiapkan penelitian itu ya
utamanya untuk studi ya, studi. Kalau yang dikti dan sebagainya itu kan biasanya ya karena kesibukan kita ya, kesibukan kita baik di tempat kerja, prodi maupun katakanlah di rumah tangga, kadang-kadang kita tidak maksimum ya, tidak maksimum. Nah, berikutnya pencapaian jabatan akademik dosen optimal ya, perencanaan pakaran di bidangnya. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita terbiasa dengan ritme ya, ritme pekerjaan, membaca, menulis ya, membaca, menulis, meneliti ya. Itu nanti waktu kita biasanya terencana ya, terencana. Seperti tadi 3-4 tahun setelah S2 ya, menjadi rektor kepala ya. Terus setelah rektor kepala kuliah lagi 3-4 tahun S3, 3-4 tahun lagi pulang ya. Insya Allah bisa berbesar karena memang semuanya udah terasa, semuanya terasa. Nah, dengan terasa, dengan terencana itu akhirnya kita diakui ya, diakui oleh teman-teman, oleh kolega kita, oleh atasan kita bahwa kita memiliki kepakaran ya, kepakaran di bidangnya gitu. Nah, kalau kita sering kan bukan kepakaran sebenarnya, mungkin pengalaman saja. Mungkin pengalaman saja. Nah, ini ya. Jadi intinya bahwa ini mungkin sesuai dengan itu ya, ajaran Islam dia bahwa Iqra dia. Jadi mari membaca dan membaca serta menulis ya. Jadi membaca dan membaca ya, menulis. Jadi ini jangan apa istilahnya berhenti ya kita untuk selalu membaca ya, membaca dan membaca. Baik, untuk yang ini sampai sini ya. Ada satu lagi slide yang ini yang hari ini ya, tentang TKT ya. Ini sesuai dengan yang ada di time schedule yang dirancang sama Pak Furqon ya. Pak Furqon ya. Saya pikir ini saya speed aja cepat-cepat ya. Cepat-cepat. Nah, ini kalau Bapak Ibu searching di internet ya, itu banyak sekali materi-materi tentang TKT ya, TKT. Terus kalau Bapak Ibu biasanya melamar atau apply ya, apply di Sinip Tapmas ya, kalau dulu, nah sekarang kan Bima ya. Itu nanti sebelum mengisi mengisi detail proposal kita itu ya, itu ada simulasi ya, simulasi. Kira-kira penelitian itu masuk di TKT berapa dia, ya. Sehingga nanti itu tergolong dari penelitian dasar, terapan maupun penelitian pengembangan ya, pengembangan. Nah, ini termasuk satu hal yang saya sendiri, kalau Mas, saya mohon maaf, saya tidak terlalu terlalu banyak akses ya ke penelitian-penelitian dikti. Ya, saya kebanyakan penelitian itu dari dana-dana yang katakanlah yang grant ya, yang dari luar negeri maupun dari LSM maupun dari pemerintah daerah. Ya, karena itu memang lebih saya merasa lebih leluasa di situ. Ya, memang kalau kita mengakses dana-dana dari luar negeri dan sebagainya itu biasanya itu tidak tercatat ya, record kita itu tidak tercatat di apakah Sinta ataupun di Sister itu nggak tercatat, kecuali kita melaporkannya secara manual. Ya. Nah, itu salah satu kekurangannya ya. Tapi kalau Bapak Ibu memperoleh pendanaan dari katakanlah dari Direktorat Jenderal itu BKM itu ya, penelitian dan pengembangan masyarakat, yang dulunya Sinip Tapmas, yang sekarang Bima, semuanya akan terrekod di situ ya. Apakah sukses, tidak sukses dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa link ya tentang TKT ya, dan juga ada teknometer. Nah, ini di rancangan acara itu ya, Pak Furqon menekankan tentang teknometer ya. Itu saya sendiri tidak bisa mengukurnya ya dengan software yang
saya lihat di internet tuh ada namanya yang menggunakan Excel ya, Excel. Nah, di sini ada, saya kasih linknya, nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri ya, kira-kira bagaimana ya. Karena ya kalau saya sih maunya yang praktis-praktis saja ya. Yang saya mau kerjakan itu saya mau kerjakan. Ya. Karena kadang-kadang kita terlalu banyak prosedur-prosedur yang menurut saya apa, time consuming ya, time consuming. Itu yang kadang-kadang saya lebih banyak ya mencari jalan tengah aja ya. Yang penting kita jalan, kita bisa mendapatkan goal dan sebagainya. Nah, ini TKT dan roadmap penelitian. Yang tadi kan kita sudah bicara tentang roadmap penelitian, baik prodi maupun dosen ya. Nah, ini saya coba memberikan apa namanya perspektif yang berbeda ya. Ini ada, saya lihat di ini ya, dari program studi kimia ya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan UNJ Jakarta, itu ada website di situ. Nah, ini adalah roadmap program studi ya. Program studi. Nah, di program prodi ini ada 3 kelompok peneliti ya. 3 kelompok peneliti yang memang sudah disusun ya, berdasarkan adalah keunggulannya ya. Jadi ada yang penelitian material, ada penelitian komposit polimer, dan absorben ya, absorber ya. Nah, di sini ya, ini adalah katakanlah roadmap dari prodi ya, roadmap prodi untuk kelompok peneliti material ya, material. Nah, di sini ada satu hal baru ya, satu hal baru, mereka membuat grand ya, grand apa namanya, grand strategi ya, atau grand roadmap gitu, atau RIP gitu ya. Ini yang tahunnya tuh lebih panjang, lebih panjang. Hanya tidak 5 tahun seperti yang tadi kita diskusikan. Terus juga mereka ini apa ya, apa namanya, menyusun ya, menyusun TKT ya, TKT. Jadi ada TKT 1, 2 untuk katakanlah berapa ini? 7 tahun ya. 7 tahun pertama 2010, 2017. Nah, 2 tahun berikutnya ini atau 3 tahun berikutnya ketiga dan ini ya, terakhir di TKT 7 sampai 9. Ya, 7 sampai 9. Ini gambaran saja Bapak sekalian. Terus ini juga untuk kelompok peneliti yang satunya ya. Yang satunya. Nah, untuk yang ini ada katakanlah penelitian dosen ya. Penelitian dosen atau roadmap penelitian dosen. Yang tadi adalah roadmap untuk prodi. Nah, ini tapi ini berbeda ya. Prodinya bukan prodi apa tadi? Studi kimia ya, studi kimia. Karena ini lebih banyak ke kesehatan. Nah, ini juga membuat apa namanya roadmap-nya itu ya, itu 5 tahunan ya, 5 tahunan. Jadi, sehingga ini dosen ya dari Ibu Evi Ratnasari Ekawati. Pak Basir kenal nggak sama Ibu Evi? Bu Evi belum kayaknya, Prof. Oh belum ya. Saya pikir Bapak kenal. Ya, ini kalau kita lihat di sini kan sangat detail ya, sangat detail. Tapi juga tidak apa namanya mencantumkan ya, mencantumkan TKP-nya. Jadi intinya kalau menurut saya sih bagaimana kita dengan melihat roadmap itu ya, kita mampu mengenali ya, mengenali peta jalan penelitian yang bersangkutan, terus indikator ketercapaiannya dan apa yang ingin dicapai. Saya pikir pesan itunya di situ ya, pesan pentingnya di situ. Nah, terus ini yang dosen lainnya juga dia menggunakan itu yang berbeda ya, menggunakan apa istilahnya format yang berbeda, Nah, ini yang sempat saya lihat di itu ya,
di PB ini apa bahasa Inggris ya? Program bahasa Inggris kan atau baca? Pendidikan bahasa Inggris, Prof, betul. Oh, pendidikan bahasa Inggris ya. Ya. Nah, ini untuk tahun 2023 itu ada tinjauan literatur mendalam, identifikasi gap penelitian, perencanaan metodologi. Nah, ini mungkin saya sarankan sebaiknya ada luarannya ya, ada luarannya. Jadi apa gitu luarannya apa, sehingga akan lebih mudah ya, lebih mudah orang menilai oh luarannya ini, luarannya ini. Karena kan kalau kita baca ini, kalau kita disiplin ilmunya berbeda kan juga mungkin agak berat ya kita menganalisisnya. Nah, ini komentar umum aja ya. Komentar umum. Jadi program studi dan dosen telah menyusun roadmap penelitian dan PPM sesuai dengan bidang kajiannya masing-masing. Nah, terus beberapa program studi telah menguraikan roadmap, berdasarkan timeline dan kegiatan ya, dengan mengayomi ya atau mengakomodasi bidang keahlian dosen rumusnya. Yang kemarin yang terlihat jelas di teknik elektro ya, teknik elektro. Terus roadmap penelitian dan atau PKM masih bervariasi. Tadi kita lihat dari 4 itu ya, variasi, meskipun sebenarnya sudah disiapkan template-nya ya oleh Pak Fawaid atau LP3M ya. Dan di situ kayaknya sudah ada minimalnya ya. Jadi ada Baik, waktunya, ada temanya, skemanya Pak nggih. Skema, terus tadi apa? Topik ya dengan indikator ya, indikator pencapaian atau tercapaian target luar. oke, ada sama topik Ya, hasil penelitian dan publikasi. oke. Cuman, Prof, tadi yang ditampilkan oleh Prof. Wahyudi menarik kayaknya yang contoh-contoh di awal, sehingga ngasih opsi ke kami untuk merumuskan ulang anunya, apa desain template-nya. Ya, Nah, yang ini atau yang ini, Prof. Nah, oke. Mbak Tanon, ini menarik ini kayaknya, Prof. Contohnya juga lebih mudah dipahami dan kayaknya juga lebih jelas Oke, arahnya jelas. kemana. Ya, link J. Sederhana tapi jelas, Prof. Ya, ini Nah, makanya barangkali bisa. sengaja saya tampilkan ya kita belajar sama-sama Pak. Artinya Oke, Prof. mungkin Siap. kita juga bisa apa namanya adopsi tempat saya gitu. Bagus ini yang di apa Ya, betul. buat Betul. oleh kimia apa namanya UNJ gitu. Termasuk yang ini Ibu Nah, Evi ini ini ya. juga Ini juga menarik. menarik ya. Karena terakhirnya kan ini kan sudah produk Bang ya. Betul, Produk betul, ini Prof. salep ya untuk infeksi ya kulit dan paten produk. Ini sebenarnya ini bisa dibuka nih Pak Basit ini. Ada gambarnya cuma tidak bagus. Kenal kayaknya Pak Basit ke Bu Evi itu, Prof. Kalau lihat dari itu. Makanya saya tanya Pak, Pak Basit kenal, rupanya belum kenal. Ya, jadi memang ya monggo saja kira-kira mana yang ingin dikembangkan sama teman-teman di meja, ya, yang intinya yang mudah dipahami, terus menggambarkan proses secara keseluruhan dan eh, indikator capaian itu mudah untuk diukur, ya, measurable, kan, mudah diukur. Mungkin itu Pak Wahid. Terima kasih. Mohon maaf kalau suaranya agak kumur-kumur. Oke, Prof. Nggak apa-apa. Ini kebetulan sinyal juga lagi sedang ngadat ini, Prof. Entah mungkin karena kebetulan sinyal di Indonesia sekarang juga gangguan seiring dengan terganggunya kementerian ini, Prof. Menkominfo ini. Oh iya 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 iya. Nyuwun itunya, Prof. Tadi materinya barangkali bisa di Oke. share. Saya di itu aja ya, di apa namanya? Chat room nggih. Monggo, monggo, Prof. Nggih, nggih. Kita. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita masih ada waktu sekitar 10 menit sebelum nanti kita akhiri sesi data share pada kesempatan hari ini. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan nih atau ingin didiskusikan bersama Prof. Wahyudi, kami persilahkan seluas-luasnya kepada Bapak Ibu sekalian. Monggo.
Kalau tidak ada, saya barangkali mau ini Prof, mau saya sendiri yang bertanya ini Prof. Sekalian menunggu teman-teman. Sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Prof. Wahyudi tentang state of arts itu kan sebenarnya kita agak kesulitan menerapkan di sini Prof. Kesulitannya antara lain karena masih ada kecenderungan kita menulis atau menyatakan state of art itu secara normatif. Contoh paling kecilnya itu ada di latar belakang penelitian atau ada di penelitian terdahulu, Prof. Jadi biasanya posisi atau novelty penelitian itu oleh sebagian dari kami itu dinyatakan di dalam latar belakang atau di penelitian terdahulu. Hanya saja pada saat kita mengurai penelitian terdahulu, kami seringkali hanya sekadar menguraikan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kita, Prof. Bahwa perbedaan penelitian secara metodologis, perbedaan penelitian sebelumnya secara teoretik dan secara isu. Sedangkan kita sendiri seringkali tidak bisa memosisikan penelitian kita di antara spektrum penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga alih-alih sebagai suatu novelty atau keunikan penelitian kita justru hanya sekedar kayak mendaftar perbedaan itu, perbedaan persamaan. Masih belum sampai ke level di mana sebenarnya posisi riset kita di antara berbagai macam penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Itu juga berkaitan dengan kelemahan kami dalam merangkai atau mendesain semacam skema literatur. Nah, kita hanya sekedar tahu ada penelitian ini sebelumnya, lalu kita cari perbedaan dan persamaannya. Tapi kita tidak mampu mengabstraksikan skema atau peta penelitian kita itu ada di posisi mana di antara sekian banyak penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga kita agak kesulitan untuk menghubungkan antara penelitian kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan posisi kita, novelty penelitian kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, menurut pengalaman Prof. Wahyudi sendiri, bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang kami hadapi itu, Prof? Itu yang pertama, Prof. Terus yang kedua juga, mumpung masih ada waktu ini, sekalian menunggu pertanyaan dari teman-teman. Terkait dengan roadmap, kemarin waktu Bu Amelia menyampaikan dan mempresentasikan hasil dari Prodi Elektro, menyampaikan hasil roadmap-nya, beliau berpendapat antara lain roadmap itu disusun secara berkelanjutan antara dari roadmap 5 tahunan maksudnya, bahwa beliau berasumsi bahwa roadmap 5 tahunan itu sifatnya berkelanjutan. Jadi bisa saja dalam 5 tahun itu penelitiannya masih berlanjut ke 2 tahun selanjutnya. Di tahap di 2 tahun selanjutnya itu beliau merasa bahwa penelitiannya sudah selesai di tahap itu gitu ya. Ya terlepas apakah selesai atau tidaknya ini kan debatable ini sebenarnya. Apakah benar selesai atau karena memang tidak mau melanjutkan ke arah penelitian yang lebih jauh sebenarnya. Itu persoalan yang belum ini ya, terlepas dari soal itu. Nah, pertanyaannya apakah nanti kalau misalnya kami selaku pengelola di bidang penelitian dan pengabdian meminta kepada teman-teman prodi dan dosen untuk membuat roadmap selama per 5 tahunan, apakah selalu harus dalam bentuk skema dasar dulu baru kemudian ke produk atau apa dan seterusnya? Apakah mungkin juga misalnya seorang dosen itu tidak perlu mengacu ke skema dan produk itu, tetapi itu merupakan kelanjutan hingga ke sampai misalnya 25 tahun ke depan. Jadi ini merupakan kelanjutan sehingga sampai seterusnya. Itu, Prof. Mungkin itu, Prof, yang yang kami tanyakan. Termasuk juga karena kebetulan juga ya yang disampaikan oleh Bu Amelia itu kan satu persoalan baru juga bagi kami ya. Bagi kami yang awam ini masih bahwa ternyata ada yang mungkin masih merasa bahwa penelitian kami ini sudah cukup selesai di 7 tahun gitu. Jadi sehingga di tahun ke-8 itu kami kembali lagi ke penelitian dasar. Nah, ini kan apakah asumsi ini sudah tepat atau memang ada hal yang perlu kami evaluasi bagi diri kami sendiri terkait dengan pemahaman soal roadmap itu, Prof. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja, Prof.
Baik Pak, terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Karena eh, posisi Bapak itu kan menaungi berbagai prodi ya. Berbagai prodi yang kajiannya berbeda-beda. Ada yang ya agama, ada yang syariah, ada yang itu kan. Nah ini kan kalau katakanlah format roadmap itu boleh dibilang di Kebiawiyah yang tadi formatnya ada R&D, ada produk, ada market. Nah ini yang teman-teman yang katakanlah yang di ilmu Al-Quran dengan tafsir ini dia juga memiliki itu berbeda-beda. Artinya kesulitan ya menerjemahkan itu ya, menerjemahkan itu. Makanya Ya, ya. ya, makanya ya nanti teman-teman di Unja mungkin sepakat saja kira-kira mana yang orang semua itu bisa paham gitu ya, bisa Oh, paham. baik. Ya, nah khusus tadi tentang keberlanjutan penelitian yang tadi katakanlah dari tahun 5 tahun terus 3 tahun dia sudah dianggap selesai ya, terus apakah dia bisa start dari awal lagi? Nah itu saya pikir kan tergantung dari itunya Pak ya, dari dosennya ya, dari dosen yang bersangkutan. Karena kan ya mohon maaf kalau Pak 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 Wahid kan agama Islam, terus yang satunya teknik elektro kan juga kita tidak tahu apakah dia itu selesai atau bagaimana kan. Yang penting intinya kalau menurut saya ya, yang menurut saya normatifnya roadmap itu ada. Roadmap itu ada untuk memenuhi kewajiban ataupun syarat administrasi, ya. Yang penting itu roadmap itu ada, gitu, ya. Terus itu kan di level program studi, ya. Nah, dosen juga punya roadmap, tapi nanti dalam operasionalnya kan dosen kan memiliki keleluasan. Artinya tidak terpaku kepada roadmap yang telah disusun. Karena memang ya kita punya rencana, cuma kadang-kadang rencana itu kan ya nggak dapat dana dan sebagainya, akhirnya kan ada orderan masuk ya terpaksa kita kerjakan itu. Tapi kan yang penting intinya bahwa tugas kita meneliti kita kerjakan, publikasi kita menghasilkan, kita bisa naik pangkat, ya, kita bisa meningkatkan kinerja program studi dan institusi. Kalau saya kuncinya di situ Pak. Baik, Prof. Ya, Baik, mungkin baik. gitu Pak. Mohon maaf. Ya, memang saya juga tadi merasa ada beberapa roadmap yang barangkali perlu diberi sentuhan akhir agar lebih bisa dipahami, Prof, sama Oke. teman-teman masuk juga pelajaran. Baik, baik. Nanti kami akan evaluasi kembali, Prof, dan akan kami sampaikan ke teman-teman prodi dan dosen untuk selanjutnya. Ribut Pak Basit. Oke, Prof. Ya. Bapak kayaknya mau bertanya ini. Boten, Prof. Oh, Kayaknya Ya, Prof. Baik. Terima kasih, Prof. Ayudi. Mungkin ada teman-teman lain yang bertanya sebelum kita akhiri kegiatan sesi akhir kita ini. Pertanyaan terakhir, silakan. Saya hitung dari 3, 2, 1. Tidak ada ya? 0. 0 ya, baik. Terima kasih. Teman-teman sekalian yang saya hormati, demikianlah sesi data sharing tentang roadmap penelitian. Kita banyak mendapat masukan dari Prof. Wahyudi terkait bagaimana kita membuat roadmap yang baik. Poin utama di kesempatan kali ini adalah, bahwa pada saat kita membuat roadmap, pastikan roadmap yang kita susun itu benar-benar menggambarkan sebuah tahapan yang bisa dipahami oleh semua pihak, bahkan oleh pembaca awam sekalipun. Utamanya pembaca di luar program studi kita, sehingga kita bisa tahu nih kira-kira penelitian kita di tahun ini itu tujuannya untuk apa? Apakah menganalisis, apakah levelnya sudah menciptakan, memproduksi, dan lain-lain,
Sehingga barangkali untuk selanjutnya setiap tahapan tahun di dalam roadmap 5 tahunan itu perlu dijelaskan atau perlu dideskripsikan secara singkat tujuan dari masing-masing topik analisisnya. Nah, ini juga jadi evaluasi bagi kami sendiri di LP3M, perlu kembali meredesain ulang format roadmap yang sekiranya bisa membantu prodi untuk dan membantu dosen untuk merancang roadmap dengan lebih baik dan lebih mudah dipahami gitu. Tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Wahyudi sudah di-share di grup chatting, di kolom komentar, silakan Bapak Ibu bisa download dan kami nanti akan sampaikan juga di grup. Itu beberapa format roadmap yang menurut hemat kami sederhana tapi poin-poinnya langsung dapat gitu. Kalau punya kita kan dulu itu di gambarnya banyak gambar jalan atau gambar panah itu, terus banyak zaman kayak gambar ular gitu, terus masih dijelaskan dalam tabel. Tapi kalau yang ini yang tadi disampaikan Prof. Wahyudi ini menarik karena dalam satu tarikan nafas itu langsung di bawahnya langsung menjelaskan ini tujuannya apa dan langsung to the point. Dan itu menurut saya perlu kita adopsi di lingkungan kita di Unuja untuk selanjutnya. Demikian Bapak Ibu, terima catatan-catatan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Sebelum berakhir, sebenarnya ini 32 orang ya. Sebelum berakhir, barangkali Bapak Ibu berkenan untuk menghidupkan video untuk kami screenshot sebagai bukti dokumentasi Bapak Ibu. Mohon untuk berkenan untuk menghidupkan video semua. Oke. Odik, Bon. Baik. Odik. Masih Lola di sini Bapak Ibu. Sepertinya suaranya saya juga sinyal juga agak gangguan ini seiring dengan adanya kasus Kemenkinfo berpengaruh terhadap sinyal. Baik Pak Ismail, mohon di screenshot Pak Ismail. Kita hitung ya. Jempol Bapak Ibu, jempol 2. Good. Atau jempol 1 Bapak Ibu, kita hitung mulai dari 3, 2, 1. Satu kali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Prof. sudah berkenan mendampingi kami untuk besok ya. Betul ya, besok ya kayaknya ya. Ya. Ke besok kita fokus ke manajemen kepustakaan karena ini banyak yang sebagian yang bisa mempraktikkan, tapi ada mungkin pengalaman-pengalaman ala ilmu-ilmu baru yang nanti bisa disampaikan oleh Prof. Wahyudi dalam mengoperasionalisasikan itu, mendelay dan sekaligus bagaimana bisa lebih baik. Terima kasih Prof. Wahyudi, terima kasih teman-teman sekalian. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh lakum itarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izin mohon